Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unlimited Channel. Oke, di video kali ini aku mau nge-review salah satu novel karya Di Lestari yang genrenya itu science fiction berjudul Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. For your information, novel ini memiliki kelanjutan serinya yaitu Supernova Akar, Petir, Partikel, Gelombang, dan Intelijensi Embun Pagi, di mana masing-masing seri akan menjelaskan tokoh-tokoh yang nantinya akan berperan penting di akhir kisah di buku Intelijensi Embun Pagi. Nah, yang sekarang mau aku bahas itu buku pertama, yang mana buku ini adalah pembuka dari seri Supernova. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2001 dan kemudian diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2014. Dalam sinopsis di novel Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh ini pun, sepertinya teman-teman sudah bisa menduga akan seperti apa keseluruhan cerita dalam novel ini. Cerita dalam novel ini diawali dengan tokoh Dimas dan Ruben yang bertemu di Washington DC tahun 1991, dan kemudian mereka membuat ikrar untuk 10 tahun yang akan datang untuk membuat satu karya atau satu masterpiece berupa sebuah cerita. Dalam ceritanya Dimas dan Ruben, para tokoh masih dilabeli dengan nama Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Nama-nama ini mereka ambil dari sebuah dongeng yang ada di dalam dunia Supernova itu sendiri. Tokoh Ksatria dibuat sebagai karakter yang pintar dan sukses. Ksatria ini oleh mereka digambarkan juga bekerja di sebuah perusahaan ternama yang ternyata tanpa mereka tahu, tokoh Ksatria ini benar terjadi di dunia nyata, bernama Vere yang sedang bekerja sebagai seorang managing director. Lalu tokoh Putri, yang digambarkan sebagai istri milik orang lain, anak bungsu, dan wakil pemred yang sebenarnya mencari kebebasan dalam dirinya karena merasa terkurung oleh apa yang sudah ditentukan oleh keluarganya. Sama seperti Ksatria, gambaran tokoh Putri ini ada di dunia nyata bernama Rana. Kemudian ada Bintang Jatuh, seorang model yang disegani banyak orang. Ia selalu punya pekerjaan tambahan dengan bayaran yang sangat fantastis. Pengetahuannya sangat luas dan pintar. Sama seperti Ksatria dan Putri, tokoh Bintang Jatuh ini ada juga di dunia nyata bernama Diva. Oke, dongeng yang ada dalam cerita Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh ini membuat aku tertarik untuk membahasnya, sebagaimana filmnya sendiri menggunakan dongeng ini sebagai bentuk penceritaan yang menarik, di mana setiap kalimat dalam dongeng mengandung makna yang sebenarnya dijelaskan oleh para tokoh, Vere, Rana, dan Diva. Tapi mungkin apa yang aku interpretasikan dalam dongeng ini bisa berbeda dengan pendapat teman-teman yang sudah membacanya. Jadi mohon dimaklumi ya, teman-teman yang sudah membacanya juga bisa ikut berkomentar mengenai makna sebenarnya dalam dongeng tersebut, atau menambahkan arti dongeng yang mungkin nanti aku lewati. Oke, kita langsung aja ke dongeng pertama yang ada di buku ini. Ksatria jatuh cinta pada putri bungsu dari kerajaan bidadari. Sang putri naik ke langit. Ksatria kebingungan. Ksatria pintar naik kuda dan bermain pedang, tapi tidak tahu caranya terbang. Ksatria keluar dari kastel untuk belajar terbang pada kupu-kupu. Tetapi, kupu-kupu hanya bisa menempatkannya di pucuk pohon. Ksatria lalu belajar pada burung gereja. Burung gereja hanya mampu mengajarinya sampai ke atas menara. Ksatria kemudian berguru pada burung elang. Burung elang hanya mampu membawanya ke puncak gunung. Tak ada unggas bersayap yang mampu terbang lebih tinggi lagi. Ksatria sedih tapi tak putus asa. Ksatria memohon pada angin. Angin mengajarinya berkeliling mengitari bumi lebih tinggi dari gunung dan awan. Namun, sang putri masih jauh di awang-awang, dan tak ada angin yang mampu menusuk langit. Ksatria sedih dan kali ini ia putus asa. Sampai satu malam, ada Bintang Jatuh yang berhenti mendengar tangis dukanya. Ia menawari Ksatria untuk mampu melesat secepat cahaya, melesat lebih cepat dari kilat, dan setinggi sejuta langit dijadikan satu. Namun, kalau Ksatria tak mampu mendarat tepat di putrinya, ia akan mati, hancur dalam kecepatan yang membahayakan, menjadi serbuk yang memedaki langit, dan tamat. Ksatria setuju. Ia relakan seluruh kepercayaannya kepada Bintang Jatuh menjadi sebuah nyawa, dan ia relakan nyawa itu bergantung hanya pada serpik detik mematikan. Bintang Jatuh menggenggam tangannya. Inilah perjalanan sebuah cinta sejati, ia berbisik. Tutuplah matamu, Ksatria. Katakanlah untuk berhenti begitu hatimu merasakan keberadaannya. Melesatlah mereka berdua. Dingin yang tak terhingga serasa merobek hati Ksatria mungil. Tapi hangat jiwa diterangi rasa cinta. Dan ia merasakannya. Berhenti! Bintang Jatuh melongo ke bawah. Dan ia pun melihat sosok putri cantik yang kesepian.
Bersinar bagaikan gugus Orion di tengah kelamnya galaksi, ia pun jatuh hati. Dilepaskannya genggaman itu. Sewujud nyawa yang terbentuk atas cinta dan percaya, ksatria melesat menuju kehancuran. Sementara sang bintang mendarat turun untuk dapatkan sang putri, ksatria yang malang. Sebagai balasannya, di langit kutub dilukiskan aurora untuk mengenang kehalusan dan ketulusan hati ksatria. Dari kutipan ini, Vere diceritakan langsung jatuh hati kepada Rana saat mereka tenggelam dalam percakapan di kantor Vere maupun di kafe. Tujuan Rana ke kantor Vere pun adalah untuk mewawancarainya. Wawancara dadakan yang disetujui Vere hanya karena seekor kupu-kupu putih datang lewat jendela dan diam di majalah dengan logo kupu-kupu di mejanya. Dalam percakapan terakhir di kafe saat Rana akan pergi, Vere menanyakan sesuatu kepada Rana apakah ia adalah anak bungsu, dan Rana menjawab iya. Ini membuktikan bahwa Rana adalah putri bungsu yang digambarkan dalam dongeng tersebut. Kedua, dari kutipan ini digambarkan dalam cerita bahwa Vere sangat mencintai Rana dan berusaha mendapatkannya. Vere sangat ingin mengenalkan kepada orang-orang bahwa ialah kekasihnya. Namun Vere tidak bisa karena Rana sudah memiliki suami. Keduanya seperti bermain kucing-kucingan karena ketika mereka bertemu, Vere lebih merasa dirinya tidak boleh diketahui oleh dunia. Dan ketika dirinya sudah lelah, sebuah secercah harapan muncul karena Rana mengatakan akan memilihnya dan perlu berbicara dengan suaminya untuk meminta cerai. Saat mengetahui itu, Vere senang bukan main. Tapi kesenangannya itu tak berlangsung lama, karena pada akhirnya Rana tetap memilih suaminya karena Rana merasa telah mendapatkan kebebasan yang selama ini ia mau. Ketiga, dari kutipan ini, Vere yang tidak bisa menerima bahwa Rana meninggalkannya dan dirinya hancur hingga berniat melakukan aksi bunuh diri dengan pistol, walaupun akhirnya gagal. Di sini Vere merasa dipermainkan oleh takdir. Ia hancur bukan main, namun sebuah telepati mengajaknya berbicara dan bukan lain adalah Diva, seseorang yang telah mengamatinya sedari lama dari seberang tempat kediaman Vere berada. Diva membantunya untuk menemukan kehidupan yang baru yang membuat Vere bisa menghadapi kehancuran. Awal pertemuan Diva secara langsung di novel ini ketika Ale, sahabat Vere, pergi ke rumah Vere karena merasa khawatir dengan kondisinya. Keempat, di sini diibaratkan Vere yang sudah bangkit dan menerima kesadarannya. Di akhir cerita pun Diva memberikan tugas kepada Vere untuk melanjutkan apa yang telah ia lakukan sebagai supernova, atau jika di karya Dimas dan Ruben dijelaskan sebagai cyber avatar yang menerima keluh kesah semua makhluk dengan jawabannya yang menarik. Pada akhir cerita di novel ini, dijelaskan bahwa Diva memutuskan untuk berpisah dengan Vere. Walaupun Vere tidak tahu kemana Diva pergi, tapi keduanya yakin akan bertemu lagi walau bukan dalam dimensi kehidupan yang sama. Entah dalam rupa atau pekerjaan yang berbeda yang disambut senyuman oleh Vere ketika mereka berdua melakukan telepati. Lalu pada dongeng di kutipan ini, ada perbedaan dalam cerita di novel dan di film Supernova yang pertama ini. Pada cerita di novel, potongan kalimat dongeng ini bisa kita artikan bahwa bintang jatuh ini adalah seorang laki-laki. Karena bintang jatuh ini mendarat turun untuk mendapatkan sang putri. Berarti bintang jatuh ini merebut sang putri dari ksatria. Tapi dalam karya cerita yang dibuat Dimas dan Ruben, mereka menggantinya menjadi seorang perempuan agar menjadi pembeda dan agar cerita mereka tidak mudah ditebak. Lalu ada lagi perbedaan lainnya, yaitu di novel, Diva dijelaskan pergi tanpa Vere tahu. Tapi di film diperlihatkan bahwa Diva memutuskan untuk pindah ke rumah yang berdekatan dengan rumah tinggal Rana. Dalam cerita di novel ini juga, sebenarnya kita diperkenalkan dengan tokoh Gio, seorang backpacker yang dekat dengan Diva. Dia adalah satu-satunya orang yang Diva terima bukan sebagai pelanggannya. Karakter Gio di sini diperkenalkan sebagai seseorang yang menaruh hati kepada Diva, dan ia juga tahu bahwa seorang Diva tidak ingin terikat dengan siapapun. Karakter Gio yang muncul singkat ini akan menjadi sebuah jembatan pada cerita selanjutnya yang berjudul Supernova Akar dan sequel-sequel selanjutnya. Oh iya, di akhir cerita juga, Dimas dan Ruben baru sadar setelah mendapatkan surel dari Supernova atau cyber avatar versi cerita keduanya. Dimas dan Ruben tidak menyangka apa yang mereka buat benar terjadi di dunia nyata. Mereka tidak tahu bahwa tokoh kesatria adalah Vere, putri adalah Rana, dan bintang jatuh adalah Diva. Tapi dalam penceritaannya, mereka menotis Vere dan Diva sebagai orang yang mereka lihat di sebuah majalah. Mungkin penulis ingin menyelipkan sekilas kegemasan para pembaca untuk mengatakan, itu loh Dimas, Ruben, mereka ada tepat di dekat kalian dengan wujud karakter di majalah. Dan karya Dilestari, Supernova, Ksatria Putri, dan Bintang Jatuh ini menurutku karya yang patut untuk teman-teman nikmati.
banyak bahasa sains yang sebenarnya aku tidak pahami, jadi aku tahu istilahnya, walaupun memang beberapa kali aku harus membaca artinya agar paham terlebih dahulu. Terlepas dari itu, gaya penceritaan dalam novel ini tidak membosankan. Dan ketika membacanya, aku ingin cepat-cepat tahu apa yang akan terjadi di sequel berikutnya, yaitu akar, petir, partikel, gelombang, dan intelijensi embun pagi. Oke, sekian reviewnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.